وبسندنا المتصل الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي جمرة أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين بعلومه في الدارين آمين. بسنده إلى أن قال: فانطلقت به خديجة حتى به ورقته ابن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عمه خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. Hadis yang kita baca, karena sekarang ada jamaah tabligh yang juga mungkin sebagian banyak dari mereka mungkin bahasa Maduranya juga kurang paham ya. Hadis yang kita baca adalah sepotong hadis yang panjang yang sudah dibaca beberapa bulan yang lalu. Intinya hadis bad'il wahyi, permulaan wahyu kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW hampir mendekati usia 40 tahun. Rasulullah SAW senang menyendiri di Gua Hira, Makkahul Mukarramah. Beberapa malam di Gua Hira, Rasulullah SAW menyendiri dan berta'abbud, yaitu beribadah menurut agama. Pada waktu itu kan masih belum ada agama, artinya waktu fatrah, waktu senggang dari wahyu. Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan wahyu. Maka Nabi Muhammad SAW pada waktu itu berta'abbud, yaitu beribadah dengan cara bertafakkur di Gua Hira. Lalu datanglah dengan singkat cerita, dan ini memang sudah dibaca pada pengajian-pengajian sebelum bulan ini. Singkat cerita, datanglah malaikat Jibril, lalu tetapi dia berupa manusia, terus mengatakan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, Iqra, bacalah. Rasulullah SAW mengatakan, lastu biqari, saya tidak bisa baca. Apa yang saya baca, dan saya memang tidak bisa membaca. Rasulullah SAW memang al-ummi, seorang yang tidak bisa membaca. Rasulullah SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan ini sifat tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, kalau ada di orang lain, artinya selain Rasulullah SAW, maka itu merupakan sifat kekurangan. Tetapi Rasulullah SAW justru ini merupakan mukjizat terhadap Rasulullah, karena Rasulullah SAW mengetahui khabar tentang para anbiya dan para utusan-utusan sebelumnya, padahal Rasulullah SAW tidak pernah bisa membaca dan tidak pernah bisa menulis. Kalau Rasulullah SAW bisa membaca, maka orang-orang kafir Quraisy menuduh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tahu tentang kabar-kabar para anbiya wal mursalin dari kitab-kitab
orang-orang yang terdahulu, dari kitab-kitab orang Nasrani, dari kitab-kitab dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah SAW ketika tidak bisa membaca lalu tahu tentang kisah cerita para anbiya wal mursalin yang memang sudah tepat persis seperti apa yang ada di dalam kitab mereka, persis tepat seperti apa yang telah ditulis di dalam kitab Taurat, Injil dan lain sebagainya. Itu maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ini tidak mungkin datangnya kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, "Lastu biqari," saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril dengan singkat cerita membacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ini adalah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan dengan ayat ini as-sah Nabi Muhammad sebagai nabi karena sudah diturunkan wahyu dari Allah. Jadi sudah sah sebagai nabi, tapi belum rasul karena belum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang telah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dan sebagainya. Terus jadi ini sudah sah sebagai nabi. Tetapi Rasulullah SAW masih belum tahu bahwa dirinya nabi. Bahwa yang datang kepada Rasulullah SAW adalah malaikat Jibril, belum tahu. Karena masih pertama kali kan. Jadi Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira dengan keadaan gemetar, takut. Lalu sampai di rumah Rasulullah SAW mengatakan kepada ahli rumah, kepada Sayyidatina Khadijah dan seisi rumah, "Zammiluni, zammiluni." Lalu setelah Rasulullah SAW agak hilang takutnya, agak hilang gemetarnya, maka Sayyidatina Khadijah, "Fantalaqat bihi Khadijah." Ini sudah nyambung apa yang telah dibaca pada pengajian-pengajian yang sudah yang bulan-bulan yang kemarin. "Fantalaqat bihi Khadijah," maka berangkatlah Sayyidatina Khadijah dengan membawa Rasulullah kepada Waraqah ibni Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza. Dia adalah sepupu Sayyidatina Khadijah, ibnu ammi Khadijah, sepupu dari Sayyidatina Khadijah. Dan Waraqah ini Waraqah yang Sayyidatina Khadijah yang datang ini adalah seorang yang ahlul kitab, artinya orang yang alim di dalam agama yang ahlul kitab lah, Taurat istilahnya. Jadi banyak mengetahui tentang kitab Taurat, tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa, mengutus Nabi Musa, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa juga seorang malaikat yang dinamakan Namus. Maka setelah sampai di Waraqah ibni Naufal, wa kana imru'an tanassara fil jahiliyah. Sedangkan Waraqah ibni Naufal adalah seorang Nasrani, orang Kristen di zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Waraqah ibn Naufal juga ahli menulis kitab. Artinya orang alim lah. Banyak tahu tentang kitab Taurat. Dia menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Maka fayaktubu minal Injil bil Ibrani, masyaallah yaktub. Maka dia juga menulis tentang Injil dengan bahasa Ibrani. Injil yang Nabi yang bernabikan
Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi kitab Injil banyak menulis banyak tentang mengetahui tentang para utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syaikhan kabiran qad amiyah. Sedangkan Waraqah ini adalah seorang yang sudah sepuh, sudah tua, dia sudah buta, sudah rentak, sudah tua, sudah buta. Faqalat lahu Khadijah ya ibn ammi isma' min ibni akhik. Maka Khadijah, Sayyidatina Khadijah mengatakan kepada Waraqah ibni Naufal, ya ibn ammi isma' min ibni akhik. Wahai kakak, istilahnya, dengarkanlah apa yang diceritakan keponakan kamu sampean ini. Artinya Nabi Muhammad SAW seperti apa yang telah menjadi istilah, sudah menjadi adat di kalangan orang Arab, juga di sini di Indonesia juga, bahwa kalau orang yang lebih muda maka dia mengatakan keponakan. Kalau apa namanya, kacung, ini kalau bahasa Maduranya. Jadi kalau dari keponakan yang lebih tua itu mengatakan paman. Jadi ini dengarkan. Faqala lahu Waraqah ya ibn akhi madza tara. Maka Waraqah bertanya kepada Nabi, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabara ma ra'a. Maka menceritakan kepada Waraqah bin Naufal Rasulullah SAW semua yang Rasulullah SAW lihat, bahwa datang seorang yang belum tahu pasti bahwa siapa dia, belum tahu bahwa dia malaikat Jibril, belum tahu dia, bahwa cuma datang seorang yang lalu mengatakan kepadaku iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Faqala lahu Waraqah hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Maka Waraqah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ini yang datang kepadamu adalah namus. Namus itu nama dari malaikat Jibril. Tetapi di zaman dahulu, waktu zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, dinamakan namus. Ini namus yang pernah turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Sekarang turun kepada kamu, kepadamu, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka berarti kamu sudah sah sebagai nabi. Maka pada waktu itu Sayyidatina Khadijah lalu beriman kepada Rasulullah. Kata siapa Sayyidatina Khadijah tidak beriman kepada Rasulullah? Sayyidatina Khadijah orang yang mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan hartanya, mengorbankan segala-galanya demi Rasulullah SAW. Awwalu man amanah. Pertama orang yang beriman kepada Rasulullah adalah Sayyidatina Khadijah. Lalu sekarang ada orang yang berpendapat bahwa Sayyidatina Khadijah masih diragukan keislamannya. Siapa yang? Kalau Sayyidatina Khadijah diragukan keislamannya, maka saya mengatakan sampian yang diragukan keislamannya. Sayyidatina Khadijah awwalul man aman, pertama orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Tetapi subhanallah, ini adalah satu penyakit yang seperti yang saya ceritakan, bahwa adalah taktik dari orang-orang kafir, dari orang-orang musuh-musuh Islam, bahwa
Islam itu adalah tidak bisa dihancurkan, dan itu memang sudah kesepakatan dari para musuh-musuh kita, musuh-musuh orang-orang Islam. Pernah pada satu saat mereka berkumpul dan bermusyawarah untuk menghancurkan Islam. Katanya tidak bisa dihancurkan Islam ini kecuali dengan menghancurkan dari dalam. Jadi orang Islam itu sendiri harus diusahakan untuk benci kepada syariat Islam, kepada ini alhasil ini adalah penyakit-penyakit yang disuntikkan oleh orang-orang musuh-musuh kita, orang-orang kafir. Sekarang jadi viral sudah, bukan cuma di Indonesia, di dunia juga sudah mengetahui semua itu. Orang yang mengatakan bahwa Sayyidatina Khadijah adalah seorang yang belum jelas keislamannya, subhanallah. Mengatakan Sayyidatina Khadijah belum. Dan dia mengatakan bahwa Sayyidatina Khadijah adalah, ya sekalipun tidak sharih, tetapi dia mengatakan bahwa Sayyidatina Khadijah adalah seorang perempuan yang tidak mau dipoligami katanya. Sedangkan agama yang tidak membolehkan poligami adalah agama Nasrani katanya. Ini kan menuduh Sayyidatina Khadijah. Ada pepatah Arab mengatakan bul ala zamzam tu'raf. Ada pepatah Arab mengatakan bul ala zamzam tu'raf. Kencing kamu di atas Zamzam, lalu kamu masyhur sudah. Jadi viral, jadi orang tahu semua sudah. Tetapi viral ini kan viral yang tidak tepat, viral sesat. Artinya kalau cuma mau viral, kalau cuma mau masyhur, bikin sesuatu yang heboh sudah sedunia. Apalagi sekarang sudah banyak YouTube, banyak ini dan lain sebagainya. Sudah. Wah, ada orang kencing di Zam-Zam. Siapa namanya? Ini. Sudah viral sedunia udah. Jadi Sayyidatina Khadijah awwalu man amana bihi minan nisa. Dari kalangan orang perempuan adalah Sayyidatina Khadijah, orang yang pertama iman kepada Rasulullah. Awwalu man amana bihi minar rijal Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala an. Awwalu man amana bihi minasyubban minal fityan, dari orang pemuda Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitabnya. Sayyidatina Khadijah, Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan basyir Khadijatah bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Masa Rasulullah SAW dusta? Basyir Khadijah, berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa Khadijah besok nanti di akhirat punya rumah dari berlian, dari permatan yang indah, yang ini di surga itu. Kan tidak mungkin kalau orang yang bukan orang mukmin punya rumah di dalam surga. Itu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri mengatakan hadza Jibril yuqri'ukas salam, yuqri'ukis salam. Banyak lagi dalil-dalil yang lain sebagainya. Cuman karena Rasulullah SAW tidak mengatakan amanat bihi Khadijah, lalu Khadijah dituduh bukan orang Islam. Sedangkan hadis-hadis yang lain banyak yang mengatakan bahwa Sayyidatina Khadijah adalah
seorang yang memang berjuang untuk membela agama Allah, membela. Walhasil Sayyidatina Aisyah mengatakan ma ghirtu li ahadin min azwaji Nabi SAW ma ghirtu li Khadijah. Saya tidak pernah cemburu, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala seperti cemburu saya kepada Khadijah, karena Rasulullah SAW sering menyebut Khadijah dan sering memberi hadiah kepada teman-teman Khadijah. Kalau Rasulullah SAW menyembelih kambing, terus kambing itu dihantarkan ke rekan-rekan Sayyidatina Khadijah. Sampai aku pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Khadijah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, sungguh Khadijah adalah seorang yang beriman kepadaku dan mengorbankan hartanya dan melindungiku, dan terus dipuja-puja oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW mengatakan, dan aku dengan Khadijah punya anak. Subhanallah. Hati-hati, sekarang banyak suntikan-suntikan dari orang-orang luar, artinya dari orang-orang yang tidak senang kepada Islam, pada agama Islam, agama yang kita cintai, agama yang kita anut, agama yang kita pegang teguh ilal mamat, insyaallah, ilal mamat. Maka mereka punya ide, punya pendapat bahwa Islam tidak akan bisa dihancurkan kecuali dengan menghancurkan Islam itu dari dalam. Jadi orang-orang Islam sekarang ditashkik, diusahakan untuk akidahnya miring, akidahnya seperti ini. Terus dia mentashkik kepada umat, bahwa orang ini juga kan mengatakan bahwa Abu Hurairah itu apa memang ada orang Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah katanya hafal beberapa ribu hadis. Masa iya katanya? Loh, kok masa iya? Kalau memang sudah Rasulullah SAW sendiri yang mengasih mukjizat dari Rasulullah SAW, apa yang tidak bisa terjadi? Sedangkan karomah, orang manusia bisa terbang karena karomah. Orang manusia juga bisa jalan di atas air karena karomah. Apalagi cuman menghafal beribu-ribu hadis, dan itu bukan sesuatu yang ya memang luar biasa, tetapi di kalangan umat, artinya bukan para sahabat, juga banyak yang hafal, yang sampai diberi juluk Al-Hafidh, Hujjatul Islam, hafal beberapa ribu hadis, bahkan sampai semuanya hadis-hadis Rasulullah SAW hafal. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu hafal Al-Quran pada waktu usia masih belia. Bahkan Imam Syafi'i kalau membaca kitab, halaman yang berikutnya ketika dia membaca kitab ini halaman 1 umpamanya, halaman yang kedua ini ditutup karena takut mata ini takut sampai melihat pada halaman yang kedua, takut sampai hafal duluan daripada yang pertama itu. Subhanallah, itu orang bukan sahabat. Walhasil apa sih yang sampai menjadikan tidak percaya atas hafalnya Sayyidina Abi Hurairah beribu-ribu hadis? Wong itu juga sesuatu yang mungkin, yang tidak mustahil. Pernah saya punya buku yang berjudul Di Antara Yerusalem dan Ka'bah.
buku kecil di antara Yerusalem dan Ka'bah. Pengarang dari buku ini adalah pastor, bekas pastor. Pastor dia dari Malang. Tetapi sudah pindah agama, masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia memperdalam ilmu agama Islam dan mengarang buku itu di antara Yerusalem dan Ka'bah. Walhasil di dalam buku itu dia pernah bercerita bahwa pada masa dia menjadi pastor pernah katanya musyawarah sesama sesama Kristennya, musyawarah untuk menghancurkan Islam, maka menghasilkan 3 buah poin yang memang ini hebat. Yang pertama, rusak Islam dengan Islam itu sendiri, artinya harus dirusak dari dalam. Yang kedua, bikin umat Islam cerai-berai. Itu dikatakan di dalam buku ini. Bikin umat Islam cerai-berai. Kalau umat Islam cerai-berai, maka agama Islam akan lemah. Tidak akan kuat. Jadi memang nas Allah Subhanahu wa taala, wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Maka cerai-berai di antara umat Islam itu yang sangat menggembirakan hati musuh-musuh Islam. Ketika melihat umat Islam bercerai-berai, ini dan ini dan ini, satu sama lain bermusuhan, dan ini yang satu ini, yang satu gara-gara ini, gara-gara ini. Gara-gara partai, gara-gara apa ini. Terus ini satu yang satu bermusuhan ini. Padahal kesemuanya membaca syahadat sama-sama Islam, sampai terjadi saling bunuh-membunuh. Wah, itu yang paling orang luar Islam mengatakan ini kita berhasil. Dan orang ini, pengarang buku ini, siapa namanya saya sudah lupa, mungkin masih ada di rumah bukunya. Ini dapat hadiah dari Raja Fahd dulu, masih waktu Raja Fahd berkuasa di Arab Saudi. Artinya sebelum Abdullah, masih Raja Fahd. Pendeta ini yang masuk Islam ini diberi hadiah haji ke Baitullah dengan biaya Raja Fahd. Dan ini bukan cuma haji, tetapi jadi tamu negara. Artinya ditempatkan di hotel-hotel yang Masya Allah, yang di Mekah super mewah. Dia cerita, Alhamdulillah saya dapat undangan dari Raja Mekah, saya dapat penghormatan. Oh, bersyukur sekali lah. Artinya Masya Allah, sangat memuja Raja Fahd, Masya Allah pelayanannya. Alhamdulillah. Dan bukan cuma pendeta ini yang menjadi tamu negara Arab Saudi. Banyak juga teman-temannya, teman-teman yang lain. Dan saya ditempatkan di hotel yang Masya Allah, yang makanannya juga artinya semuanya juga. Subhanallah, ada-ada saja. Likulli saqitin lakit, likulli saqitin lakit. Setiap apa yang jatuh pasti ada yang mengambil.
Setiap ada sesuatu yang jatuh, pasti ada yang mengambil. Artinya sekalipun yang jatuh tidak ada harganya, ya itulah. Kalau memang mau viral, ya sudah, buat sesuatu yang heboh. Bul ala zamzam tu'raf. Kencing di atas zamzam sudah heboh. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan kepada Nabi, ini yang datang kepada kamu adalah namus alladzi nazzalallahu ala Musa, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jaz'an, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Karena Waraqah Ibn Naufal ini sudah tua, sudah renta, maka dia mengatakan, wahai seandainya aku masih muda, waktu kamu seandainya aku masih hidup, seandainya aku masih muda, seandainya aku masih kuat, waktu kamu diusir oleh kaummu. Maka Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, aw mukhrijiyahum. Rasulullah SAW kan belum tahu waktu itu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Waraqah bin Naufal, loh, masa saya akan diusir oleh kaum saya? Apa salah saya? Terus lalu Waraqah bin Naufal mengatakan, qala na'am lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bih illa udiyah. Ila udiyah. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, iya, kamu akan diusir oleh kaummu. Dan tidak ada satu orang pun datang membawa seperti apa yang kamu bawa. Artinya membawa risalah, membawa nubuah, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang ke jalan yang benar, mengajak ibadatullah, kecuali pasti dia akan dimusuhin oleh orang-orang yang memang tidak senang. Ini kata Waraqah sebelum Rasulullah SAW melanjutkan tugas-tugasnya. Jadi Rasulullah sudah diberitahu oleh Waraqah bin Naufal bahwa kamu nanti akan dimusuhin, akan dimusuhi oleh musuh-musuh kamu. Jadi maksudnya kamu yang sabar. Kalau saya masih muda, kalau saya masih hidup, niscaya saya akan menjadi pelindung kamu, akan menjadi tentara kamu, akan menjadi pengikut kamu, akan menjadi orang yang setia kepada kamu. Tetapi karena saya sudah tua, ya laitani fiha jaz'an. Andaikan saya masih hidup, masih ini, masih maka dari ini Waraqah bin Naufal juga adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan Waraqah bin Naufal ini juga adalah orang yang selamat di alam akhirat, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Siti Aisyah, saya bermimpi Waraqah bin Naufal dan ada dalam keadaan yang senang. Dan tak lama kemudian Waraqah wafat, meninggal. Jadi Waraqah tidak sampai tidak sampai pada zaman Rasulullah SAW diangkat sebagai utusan. Rasulullah SAW diangkat sebagai utusan dengan ayat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir rabbaka fakabbir.
Dengan ayat juga fasda' bima tu'mar, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah kabar takut kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah perintah dari Allah untuk menyampaikan risalah. Jadi ini sudah sah sebagai rasul. Kalau orang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu, cuma diturunkan wahyu saja, maka dia adalah sah sebagai nabi. Tapi kalau orang yang sudah diturunkan wahyu dan diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan kepada beliau, maka ini adalah rasul. Jadi Rasulullah SAW tenggang waktu dari nabi ke rasul. Rasulullah SAW sah sebagai nabiullah pada usia 40 tahun di Gua Hira dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Terus dari ayat yang pertama ini Rasulullah SAW masih lama tidak turun ayat kepada Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW beliau gelisah mengharap turunnya ayat lagi dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap turunnya wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa taala, gelisah. Sampai Rasulullah SAW sering-sering Rasulullah SAW saking gelisahnya Rasulullah SAW sampai pergi ke atas gunung. Lalu malaikat Jibril tabaddalahu Jibril. Malaikat Jibril lalu datang kepada Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah, anta Rasulullah haqqan, bahwa panjenengan adalah utusan Allah yang sebenar-benarnya utusan Allah. Maka Rasulullah SAW dingin hatinya turun dari gunung. Setelah lama tidak merasakan tidak datang wahyu, Rasulullah pergi juga ke atas gunung dan sampai pada satu saat Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa la tamnun tastakthir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.